gambar gambar sesuatu. Ngapain? Baru habis gambar sesuatu. Loh, habis gambar sesuatu lemes. Gimana? Ya, ya tangannya sih di start. Gambar apa, bro? Naga. Show me your picture, please. Bisa ya, kayaknya kamu ini ya. Apa namanya? Bagus Aku banget niru ininya. dari gambar tadi. Iya loh, maksudnya aku nggak bisa gambar kayak gitu. Di seni nggak ada bakatku. Ini aku Bakatku niru nggak dari ada. buku ini. Ini. Iya lah, karena awalnya meniru kan. Berarti Iya, nanti kamu ini udah kau warnain. belum. Ada ini, memang lagi iseng aja atau Lagi iseng, lagi nggak tahu mau gambar apa, jadi aku coba. kamu paling suka gambar itu yang dia itu ada ininya, apa namanya, kayak itu kan ada bangun-bangun datarnya tegak-tegak kayak gitu kan. Atau menggambar kayak manusia yang banyak lengkungannya. Hmm? Mau hilang kemana? Nggak mau. Yang aneh jadinya. Susah kan? Tapi bisa. Hmm? Tapi kamu bisa. Bisa, tapi kelihatannya jelek. Aku males gambaran hasilnya jelek. Iya. Aku kalau gede dulu gambar gambar apa karakter anime aja nggak bisa-bisa. Memang tak ada bakat lah. Ini aku pernah gambar ini nih. Itu apa sih? Coba atas dikit. Oh, ini Kamen Rider ya? Kan aku cari iseng gambar sesuatu aja. Satria Baja Hitam nggak sih itu? Gimana sih? Itu aku bikin sendiri. Kamu bisa gambar di ini tapi di kanvas gitu bisa? Bisa. Hah? Bisa? Bisa. 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 Ya bisa. 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 Oke. Satria apa sih? Aku bisa gambar Goku. Goku loh. Goku rambutnya nggak terlalu susah sih. Terus ininya kan pipinya juga agak patahannya juga gitu. Sekarang ngapain? Sekarang ngapain? Kamu maunya ngapain? Eh, belajar dulu atau kuis dulu? Kamu maunya ngapain? Hari ini harinya Dilan lah. Dengan kamu baru memperbaiki rambut ya? Apanya perbaikin rambut? Masih sama. Tapi ini kayaknya lebih hampir nyentuh alis. Dengan kalau baru Kemarin udah. nggak tahu ya apa karena kemarin ini ya. Ini kayaknya lebih bagus. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada potong lagi. Oh, berarti memang ini tampilannya yang berubah. Eh, kalau gitu kuis dulu deh. Kuis dulu. Ya, Kuisnya yang kuis mau level medium, hard, atau easy. medium aja. Medium aja ya. Kamu banyak ini. Ini kuisnya kamarku pakai apa? Kahoot. Pakai background. Paling simple dan gampang itu background. Enggak word wall. Kau nggak ada itemsnya. Kamu item. Aku belum develop ini sih, belum develop game baru. Ntar lah ya, coba aku ini. Bosan juga sih aku pakai ini background ini. Yang apa nih, medium aja ya. Ini. Ini sih.
Udah ada belum materinya? Dari apa sekolah? Belum. Masuk aja Oh, belum. baru minggu depan ya? Hmm. Ya lah, sorry, 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 sorry. Lagi flu guys, lagi flu. Jadi suaranya bagus nggak? Suara kamarku masih jelas nggak? Jelas. Tapi masih sama kan, nggak beda kan? Cuman agak serak dikit aja kedengaran. Agak bindeng ya. Iya. Nih, bajuku nih, One Piece. Eh, Ya, kebetulan. Nah, itu. Boleh, mulai. Itemnya lumayan lah. Oke, hari ini habis kuis, kita belajar dikit tentang pecahan, baru habis itu Hmm. selesaiin bangun datarnya. Oke? Ya, gue emang gak suka pecahan. Ya, makanya kita nanti coba pelajari biar gampang gimana. Ready? Hmm. Ya, let's go. Udah menguap dia. Ini bisa call a friend ya, bisa tanya ke Marco ya. Kalau nanti kasihin, Mana kalau friendnya? pakai HP. Nggak punya HP ya. Oh, dia kan nggak punya HP ya. Menarik. Belum dikasih ibu ya. Bagus sih, nggak usah dulu lah sampai umur 17. Hmm. Bagusnya gitu. Panjang 10 meter. Hmm. Ingat ya, satu kali keliling berapa? Yang ditanya itu 3 kali keliling. 3 kali keliling itu kalau panjangnya 10 meter, harus 3 kali. Bukan 30. Sekali sekali keliling dia berapa meter berarti? Yang udah 10 ditempuh. 10 meter. Berapa? Nah, tunggu. Aja lah. Bingung. Pusing. Bayangin aja Dilan lagi ngelilingi lapangan bola. Panjang Mengelilinginya itu bukan lurus itu kan. lurus. Kan dia berbentuk ini persegi panjang kan pasti lurus. Bukan kayak muter gitu, Kak. Kayak muter atau kayak Muter, muter kan dia. Namanya mengelilingi. 10 meter, lebar 5 meter. Berarti 1 kali putar 30. Meter. Terus. Gue benci bangun datar sampai sih. Ah, gitu. Ya udah, jawab aja dulu. Karena ini yang ada setengah-setengahnya itu.
Setengah sembilan. Iya, lupa ulang lagi soalnya. Oke, bonus. Aduh, gampang Enggak, ini mah. jangan ya. Hmm? Gampang ini mah. Aku agak lupa caranya. Padahal dia baru jawab soal sebelumnya loh. Benar. Aku ingat lah. Maksudnya empat sumbu tuh apa sih? Sumbu itu artinya apa sih? Jadi kita udah belajar loh kemarin sumbu simetri. Yang simetri lipat, simetri putar, ya gitu. Itu benar tuh. Oh, ini belum belajar ya. Bantuin. Apa? Bantuin karena belum belajar. Nggak ngerti. Jadi kalau diketahui belah ketemu itu kaliin diagonalnya terus kita bagi dua. Jadi 12 dikali 2. Bisa Dua dibagi. belas kali 16 dibagi dua. What? Loh, di sekolah Dikali udah 2. belajar 2D kan? Iya, aku cuman. Mana aku coba aku kali. Dibagi 2 kan? Iya, bagi dua. Kok salah? Aku kira ini itu karena tadi aku coba ngejawabnya satu. Bisa ya. Oke, masih nanti bisa di redeem ya. Nanti kan satu duit. Gampang ya. Jari-jari. Ini gampang nih siku-siku. Udah ada pun gambarnya.
Oke, bisa nggak dia nih? Atau dia terjebak? Kalau bangun gabungan itu kelilingnya bagian ini ya, terluar semua ya, bro. Kita menghitung panjang seluruh sisi terluarnya. Tunggu, nah, udah bener ya. Wih, Tapi tahu nggak kenapa jawabnya 99? Ini salah berapa ya? Salah dua ya. Puas, puas dengan hasilnya. Dilan, Albi, apa? puas nggak sama hasilnya? Puas. Puas ya, bagus ya, 96 ya. Kamu yang tertinggi berapa ya? Kalau kuliah. Mari kita lihat high score nih guys. 100. Oh, aku Udah pernah sih. 100 ya? Oke, sebelum kita review ya tentang perkara pecahan, ada yang ditanya nggak? Hah? Enggak. Yang tadi yang lingkaran tadi, kenapa kamu jawab 60? Bilang, kenapa jawabnya? Kenapa? Mana? Yang mana? Ilfil dulu yang mana? Yang ini loh. Nih, Bagas membuat 10 potongan kertas berbentuk lingkaran dengan jari-jari sebesar 6 cm. Soalnya aku kirain itu 6 dikali 10. Jika lingkaran itu diletakkan berjejer bersandingan, maka panjangnya bisa mencapai berapa cm? Coba, kamu kalau menggambarkannya gimana berarti? Aku kirain 6 dikali 10. Sebenarnya benar sih, masuk konsepnya itu benar, cuma kamu kurang ini, apa namanya, kurang bisa membuatnya itu dalam bentuk gambar. Kan ada 6 dibuatnya kan? Gini kan berjejer kan? Ya nggak sih? Nah, ini sampai 10 nih, sampai 10. Nah, pertanyaan gini, dia kan jari-jarinya 6, yang mana yang 6? Coba. Hmm.
Nah, ayo, kemarin itu apa jari-jari? Apa itu? Karena jari-jari itu apa definisi yang kemarin jari-jari? Kamu bener loh kemarin yang kamu kita pakai kompas. Garis di dalam. Garis hitam bener. Kemarin tuh ada dua, jari-jari sama satu lagi apa? Masih ingat nggak? Hmm, tunggu. Tuh, tuh. Namanya apa? Diameter. Betul. Apa beda diameter sama jari-jari kemarin? Kita udah belajar tuh. Empat. Apa? Empat. Empat. Jari-jari adalah Hmm, yang miring. yang miring. Hmm, masih nggak? Gak? Kalau kamu masih ingat kompasnya nggak? Gambar kompasnya nggak? Kan kita kemarin buat itu dari nol ke ada nol, ada west gitu kan? Coba ya. Dia kalau makin gambar nanti biar lebih ingat ya. Coba digambar. Kamu aku hapus gambarnya dulu. Oke. Jari-jari yang mana tuh kemarin? Nah, ini aku bikin garis. Nggak usah cantik kali bro. Tapi ya udahlah. Nah, yang mana jari-jarinya? Yang garis-garis. Nah, garis itu ada dua. Nah, itu kan kamu gambar tuh. Yang kamu gambar ujung ke ujung itu jari-jari atau diameter? Jadi Ya, ya, coba ingat lagi jari-jari. Nah, diameter. jari-jari itu bro. Kenapa? Diameter yang dari nol ke ujung. Benar. Kalau dia enggak, kalau diameter itu bro, dia dari ujung ke ujung yang melalui titik pusat. Jari-jari itu dia yang dari titik pusat ke ujung gitu. Ke tepi garis ke tepi lingkarannya. Nah, pertanyaan gini berarti, dari gambar kompas ini, yang mana yang coba dengan huruf ya, dari mana ke mana tuh yang disebut diameter? Yang dari ujung ke ujung. Salah satunya contoh Ini garis lurus ini. dari W kemana gitu, boleh pakai huruf. Dari W ke E. Oke, atau yang mana lagi? N ke S NW, ya. NW ke E. NSE. Ah, betul. Kalau dia jari-jari, Dari nol ke ujung. benar, nol ke E, nol ke W gitu. Nah, berarti yang 6 itu yang mana, Bro? Jari-jarinya. Yang mana tuh yang 6-nya coba? Yang dari ujung ke, ke titik nol. Betul. Nah, berarti kita bisa gambarkan ya. Berarti itu, udah dibuat usah digambar ya. Berarti yang 6 itu yang mana? Kita bikinlah mana? Berarti dari, ya udah dihapus. Apa aja dihapus. Oke, jadi gitu ya. Bentar, aku galang ini kan. Nah, jadi dari sini kita bisa ini bro, bisa hitung.
Berarti yang mana nih? Kalau di sini 6, yang 6 itu berarti kalau di satu lingkaran ya. Oke, di Kita satu lihat. lingkaran itu. Yang 6 itu adalah yang mana tuh? 6 ya. Yang dari titik ke ujung. Betul. Dari titik ke ujung ya. Nah, ini kita ada berapa dong lingkaran dong? Jadi gini, kalau misalkan dari ini titiknya bro. Nah, inilah yang 6 itu kan ini jari-jari kan. Ya. Oke. Nah, berarti satu panjang lingkaran ini berarti berapa bro? 12. 12 gitu loh. Nah, berarti kan ada 10 lingkaran, berarti panjangnya adalah 90. Berapa ya? berapa? 120? 120 gitu. Itu ya. Oke. Jadi memang ada 120 panjangnya itu 120. Nangkap ya dari mana? Bingung nggak? Enggak. Nggak ya. Nah, oke. Berarti kita bisa masuk ke ini ya, Bro. Kayaknya kita selesain dulu yang ini deh. Bangun datarnya dulu baru kita masuk ke pecahan. Dikit lagi kok ini. Nah, ini kemarin yang udah kita kerjakan. Nah, tadi sebenarnya di apa? Dilan juga udah bisa ngerjakan soal ini ya. Yang belah ketupat. Nah, belah ketupat ini sebenarnya lebih kurang sifatnya sama dengan persegi. Oke? Di mana untuk apa namanya? Berapa sisi, Bro? Jangan dicoretin, Bro. Nggak bisa dihapusin. Udah, kita clear. Nah, yuk, apa? Berapa sisinya? Empat ya. Oke, sisinya semua pak sama panjang. Nah, dari gambar ini yang mana diagonalnya? Kalau kita mau mencari luasnya itu kita harus tahu dulu diagonalnya. Diagonal itu ada dua. Yang mana diagonalnya, Bro? Dari belah kotak ini yang mana diagonal? Nih, Bagus. DB benar satu lagi. Satu lagi. Oke, ini AC udah. ya. Bagus. Nah, untuk mencari luasnya itu kita tinggal mengalihkan diagonal satu dengan diagonal dua, terus kita bagi dua. Oke, good. Nah, sama juga ya, kalau dia layang-layang juga lebih kurang sama, bro. Layang-layang itu, apa beda layang-layang sama belah ketupat? Ini lebih panjang sisi bawah daripada sisi atas. Betul. Nah, kalau kamu lihat ini kayak bangun datar apa nih antara belah ketupat sama persegi panjang ini? Mereka itu hampir sama, cuma beda dikit aja kan. Mereka itu sama-sama memiliki, kalau dia belah ketupat, itu lebih kurangnya sama dengan bangun datar apa? Bangun datar. Karena sisinya eh sama panjang kan. Belah ketupat bangun sama panjang, datar eh persegi. persegi. Nah, kalau dia belah ketupat, kalau dia apa? Kalau dia layang-layang, dia kan hanya memiliki dua pasang sisi yang sama kan. Nah, ini mirip dengan bangun datar apa? eh, Yang dua pasang sisi sama ciri-cirinya. Trapesium. Trapesium itu dia itu nggak sama panjang bro. Kalau trapesium. Jadi, Kenapa ya? apa bangun Oh, datar yang dia itu memiliki persegi dua panjang. persegi panjang? Betul, persegi panjang. Itu Tapi, ya. tapi bentuknya hampir nggak mirip sama persegi panjang. Nah, dari sisi bentuk dia pasti nggak mirip. Maksudnya dari sisi salah satu cirinya itu kan memiliki dua sisi yang sama panjang gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari ininya, luasnya sendiri, itu sama kayak belah ketupat. Diagonal satu. Yang mana diagonal satu, yang mana diagonal dua, udah kamu tentuin juga. Jadi ya. AC, BD, gitu ya. Nah, dari gambarmu ini, ada berapa bangun datar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Aku ngitungnya 1, 2, 3, 4. 6 doang. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warna putihnya nggak kehitung ya? Enggak deh, ini cuma 4 ini. Karena telinganya itu dia tidak membentuk ini. Ya membentuk sih ya. Tapi di situ dia tidak lurus sih. Kalau dilihat bawahnya ini melengkung kan. Ini namanya bangun lengkung, bukan bangun datar. Gitu. Nanti ini belajarnya di SMA biasanya. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke? Oke. Oke. Sekarang kita belajar bangun datar, bangun belajar pecahan. Tapi kemarin aku pengen langsung ngambil soal dari ini. Dari apa namanya? Dari bangun datar aja sekalian belajar. Biar sekaligus. Oke, kita lihat bro. Oke, coba next ya. Nah, oke, kalau keliling kalau aku udah anggap kamu bisa. Berapa kelilingnya ini? Kita cepat aja. Habis ini kita langsung sekalian Ah, belajar. 24. 24. Oke, good. Aku hapus dulu ya gambarmu si kucing korin ini ya. Tidak. Bye-bye kucing korin. Oke, luas. Apa luas segitiga? 60. Salah. Kita mencari luasan dulu. Apa luas segitiga formulasinya? Eh, Setengah Harus pakai kali. setengah. Nanti kita belajar. Setengah kali alas kali Alas kali ting tinggi. tinggi ya. Bukan. Oke, ini dulu. Nah, nanti kita belajar pecahannya. Setengah alasnya berapa? Kamu yang penting bisa mengidentifikasi. Alasnya berapa? Alasnya 8. Bagus. Terus tingginya? 6. Oke. Oke, sampai sini dulu. Baru dari sini kita mulai masuk ke pecahan. Oke, bro. Kalau ada pecahan setengah kali setengah, ini hasilnya berapa? Eh, 2/2. Nah, kamu masih kebalik antara pecahan, penjumlahan pecahan, sama perkalian pecahan. Tunggu. 1/2/4. Oke, dari mana itu 2/4? 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2. Oke, biar gampang membedakannya. Kira-kira. 2/4 salah ya? Ini bukan 2/4. Gini aja, setengah dikali seperempat, yang ini setengah ditambah seperempat. Udah dapat bedanya ya? Nih. Ada yang dikali, ada yang dijumlah. Oke? Pertanyaannya gini, kalau penjumlahan pecahan syaratnya apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya apa? Apa syarat utamanya? Syaratnya yang di bawahnya nomor harus sama. Betul, bagus. Kalau perkalian, Eh, Kalau di perkalian sama. kalau perkalian nggak ada, bro. Langsung aja gas. Atasnya kali penyembilangnya kali pembilang, penyebutnya kali penyebut. Oke. Langsung aja nih atasnya kali yang di atas, yang di bawahnya juga kali yang di bawah kan gitu ya. Jadi berartinya ini tuh 1/6. 1/6. Ini kali-kali juga nih harus di ini lagi nih. Oh iya. Oh iya. Lupa. 8 Ada per 8 ya, fokus. Nah, kalau penjumlahan gimana kemarin? kali. Kalau beda bawahnya harus disamakan dulu. Oke, berarti yang kita samakan yang mana? Ini bawah nih. Oke, bawahnya ini kan kita harus samakan antara 2 dan 4. Gimana cara menyamakannya kemarin?
Cara menyamakannya dibagi. Nah, dicari KPK-nya ya. Hmm. Berapa KPK 2 dan 4? Hmm. Atau Oke. gini deh, biar gampang gini. Setengah ini supaya bawahnya 4 kita kali berapa ya? Setengah ini supaya sama dengan Empat, bawahnya 4. Setengah ada nomornya empat. Empat, delapan. Habis itu, apa ya? gini Empat. bro, kan yang kita mau bagi samakan yang dua ini jadi 4 kan. Yang bawahnya 2 ini jadi 4 kan. Eh, Nah, ini ya, kita coba yang di sini. Jangan di sini aja deh, biar kamu nggak bingung. Setengah. Nah ini bro, supaya 4, kita kan bisa cari pecahan senilainya kan. Ini supaya per 4 kita kali berapa ya atas bawahnya ya? dikali dua. Oke, berarti atas bawahnya kita kali 2. Berarti ini sama dengan berapa? Dua Satu per per 2. Atas empat. bawahnya kita kali 2 ya. Ini kali 2, yang bawah juga kali 2. Berarti jadi berapa nih? Dua per empat. 2, 2 per 4. Nah, artinya apa? Setengah ini memiliki nilai yang sama dengan 2 per 4. Jadi Oke. kamu bisa tulis setengah ini sama dengan 2 per 4 gitu loh. Oke. Oke, ditambah dengan 1/4. Oke. Hasilnya adalah Tiga per empat. 3/4. Sampai sini nangkap nggak konsepnya? Nangkap. Gitu ya. Oke. Oke, bentar. Kita coba dikit latihan. Latihan dikit aja. Sedikit saja. Coba 1/4 dikali dengan 1/2/8 lah. 2/8. Terus 1/4 ditambah 2/8. Coba bro, yang atasnya berapa? Yang bawahnya berapa? Itu sama dengan. Oh, lupa itu. Aku mau matiin nomor. Jadi, eh, 2 per, bagus. Bawahnya ini sama dengan, aku tunjukin, ini kali dua. Jadi dua per delapan ditambah. salah yang bawahnya. Oh iya, delapan ditambah delapan. Lah, makanya 16. Kalau penjumlahan, penyebutnya kan nggak dijumlah. Oh iya. Ya, 4/8. Satu lagi terakhir. Oke. Kucingnya kembali, tapi jangan lebih kecil. Boleh lah, dia kayaknya kucing keberuntungan. So far so good nih. Nilai kuisnya bagus, ini masih lancar. Masih belum ada keluhan-keluhan. Oke, easy. Ini satu per berapa? Satu per dua, satu per tiga. Gimana ya? Nggak Di angka tahu. berapa mereka itu ketemu, bro? Yang. 1.
Gini, kita mau nyamakan 2 dan 3. Mereka tuh ketemu di angka berapa ya kelipatannya kan gitu ya. Dua nggak bisa di... Eh, angka 6 sih ada. 3 dikali 2, 2 dikali 3. Nah, silakan. Berarti mereka diketemu di angka 6 bro yang paling kecil. Mulainya yang paling kecil aja. Jadi berarti nulisnya 6 ya. Betul, bagus. Nah, gitu. Nah, bentar. Kenapa satunya itu harus diganti dong? Dua. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu kamu bikin satu dulu nggak apa-apa. Aku ngerti maksudnya. Kamarku ngerti maksudnya apa tadi. Udah. Ya. Eh, 2/6. Apakah benar, guys? 2/6, guys. Kan di bawahnya nggak diganti. Ini. 1/6. Dua ini dari mana dua ini? Satu ditambah satu. Nah, ini nih. Berarti belum paham nih. Bentar ya. Kamu kan mengubah setengah jadi 1/6. Samakah 1/2 sama dengan 1/6? Beda kan? Yang 1/2, yang 1/6. Beda. Kalau kamu mau membuat ini per 6, yang atasnya juga harus kamu ganti. Iya nggak? Seperduanya supaya jadi per 6, berarti di sini berapa nih supaya nilainya sama, setara nilainya senilai setengah ini. Kamu kali berapa tadi? 1/2-nya ini supaya bawahnya 6. Kan gitu mungkin. Tiga. Betul, 3. Ini Berarti juga di tiga ya atasnya berarti. 3. Bener. Ini juga tiga. Kalau kamu kali 3, bawahnya 6 nggak? Itu dua aku tulis. 2, bener. 2. Berarti hasilnya ada 5/6. Oke. Sedikit lagi, satu lagi, bentar. Kalau ini udah bisa, kita lanjut. Meow. Ada kucing lagi. Let's go. Yang dikali lebih mudah daripada yang diurut. Ini masih muda-muda ini, masih gampang. Dua dikali. Oh, hmm. Oke, good. Very good. Oke. Yes. Empat. 10, 7/10, 10. bagus. 7/10 atau 7/100? 7/20. Itu 7/10. Oke, bagus. Benar ya. Sip. Nah, berarti kamarku udah bisa ini dulu ya. Yang penjumlahan pecahannya kamarku ini dulu. Anggap udah bisa dulu ya. Nah, sekarang gini bro. Kita masuk yang di perkaliannya dulu tadi ya. Tadi kan udah ngerti bahwa kalau perkalian itu nggak perlu disamakan penyebutnya kan. Ya nggak? Ya. Kita cukup ini, apa namanya? eh Lingkarannya kamu pindah dulu ke sebelah ujung. Ini ada lanjut lagi nih. Gambar. Nah, ini tadi berapa bro? 7 per Ini kan 2 per 2/10 sama 2/10. Hah? Kok tambah? tambah oh, Ini perkalian ya, ini perkalian. enggak Fokus, perkalian. enggak nih. Nah, 2/10 ini kalau sebenarnya masih bisa dironakan kan? Ini sama dengan berapa? 1/5. 1/5. Nah, sekarang gini, kalau aku tuh pengen mengubah posisinya. Nanti kamu ngerti kenapa.
Sekarang posisi kayak gini, kalau nggak rubah, ini pecahnya tetap sama 2/5. Oke. Cuma mereka itu nggak Marco tuker, asalkan ini perkaliannya. Jadi tukar kayak gini. Oke. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang, bro, di sini kan udah ada 2/2 kan. Kita tahu Hmm. bahwa kalau pecahan itu atas bawahnya sama, nilainya adalah Eh, kalau sama. pecahan atas bawahnya sama, nilainya adalah berapa? Sama. Satu. Dua. Ah, satu. 2/2 kan satu, 5/5 satu, 10/10 satu, 100/100 satu, 1000/1000 satu, iya nggak? Hmm. Iya? Iya. Nah, berarti kalau satu, nilai 2/2 ini satu kita kali 1/5, nilainya berapa? Berapa? Satu per 1/5 ya. lima. Semua bilangan yang dikalikan dengan satu hasilnya adalah bilangan itu Lima. sendiri. Nanti kamu ngerti kenapa gimana penggunaannya. Misalkan lagi kita punya kayak gini, bro. Misalkan kita punya 2/5 gitu ya, dikali dengan eh, 3/2 dikali dengan 5/3 gitu. Oke, kalau kamu mengerjakan gini gimana caranya? Eh, itu enam. 30/30. Jadi hasilnya satu. 30/30. Karena kamu kalikan di atas atas bawah-bawah sekali semua kan? Iya kan? Benar, 30/30 gitu ya. Ini kalau dikalikan 30/30 hasilnya adalah satu. Nah, bro, kita bisa pakai penyusunan ini juga gitu loh. Kita tukar aja posisinya. Dua gini ya, kali tiga, kali lima gitu. Nanti kamar pelajaran kenapa ini penting diubah-ubah posisinya. Dua, tiga, lima. Nggak apa-apa nggak kalau kayak gini? Bisa kayak Enggak. gini? Hah? Kenapa? Enggak. Bisa atau nggak bisa? Enggak. Halo? Enggak. Bingung Bisa. kalau Namanya kalau perkalian. kalau dikali tiga jawabannya masih 1/5 atau 1 per apa? Bentar, bentar dulu ya. Ini yang bagian bawahnya, Kak Marco tukar nih posisinya. Jadi kayak gini, tinggal diubah aja urutannya. Bisa kan? Kan perkalian. Nangkap? Bisa. Dua dikali tiga dikali lima. Sama aja kan? Mm-mm. Nah, tapi kalau udah kita ini sama aja. Ini kalau misalkan kita kalikan di atasnya juga sama aja nih bro, 30/30 kan. Tapi kalau kita lihat, sekarang kita kan udah punya 2/2. 2/2 berapa nilainya? 3/3 berapa hasilnya? 5/5 berapa hasilnya? Sama-sama satu, iya kan? Iya nggak? Iya. Satu kali satu kali satu, satu. Gitu. Ini sama. Mm. Oh, oke. Oke? Oke. Contoh lain. Nanti kenapa ini penting gitu ya? Contoh setengah kali 2/5 kali 100/10. Ini berapa nih? Jangan 100/10 dah, 100/100 aja. Satu. Berapa? Satu.
Satu, langsung satu. Enggak. Tunggu. Nah, 110 per. Nah, Kamu mau, tuh. mau kalikan atasnya dulu, Kak? 200 di 200 per Per 110. 110. Tunggu. Wah, Oke, 1000. 1000. Oke. Nah, kita tahu ya, ini bisa disederhanakan ya. Iya kan? Nah, coba kita pakai yang metode Jadi yang tadi. 20 per 100. 20 per Kalau 100. kalau dikecilin. Oke. Habis itu juga bisa jadi yang paling kecil 2/10. Bisa lebih kecil lagi? Enggak. Bisa. 1/1. Hah? Satu per satu? Gimana caranya? Itu duanya udah nomor paling kecil. Iya, bawahnya bukan satu kan, bro. 10 bagi 2 berapa? 5. 1/5, bukan 1/1 ya. Nah, ini kamu mengalihkannya ribet gitu loh. Tapi kalau ketika kamu bisa tukar posisinya, kamu bisa menemukan cara cepatnya gitu. Sorry. Ini, kalau kau tukar aja nih. Ini tukar posisinya. Di sini jadi 5. Karena di sini ada dua. Kita pasangkan aja yang sama gitu. Oke. Udah kita ketemukan pasangkan yang sama. Ya udah. Selesai. Yang ini hasilnya satu. Yang ini hasilnya satu. Berarti sisalah yang ini, 1/5. Udah, kelar. Cepet kan? Iya. Cepat. Lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Cepet banget kan? Jadi kamu tinggal mempertemukan mana yang sama gitu. Oke. Oke? Oke. Oke. Tapi sampai sini paham nggak? Nah, Paham atau hampa? hampir Apa? pahamnya sih 3/4. Paham. Iya, ya. Nggak apa-apa. 3/4 lebih bagus dibandingkan dengan Allah, bukan tiga per 1/4. empat 2/3. Nah, 2/3 60%. Ya, nanti gitu. Nah, misalkan kita menghitung perkalian ini lagi ya. Sedikit lagi. Oke. Yang penting ini banyakkan latihan memang. Kucingnya hilang terus. Oke, ini bro, coba. Sekarang jangan mengalihkan atas-atas bawah-bawah ya. Sekarang kita coba ini. Jangan langsung dikalikan atasnya dulu, tapi mengubah posisinya coba. Aku akan ubah. Let's go. Kok berbalik nulisnya? Oh, ini ya, kayak apa? Oke, lanjut, lanjut. Tidak ada yang masalah. Jawabannya 2/6. Nah, kok cepet? Karena dibalik. Iya kan? Nah, 2/6 kamu tinggal sederhanain bisa kan? Jadi 1/3. 1/3. Oke? Oke. Bagus ya. Bagus. 1/3. Oke, sekarang kita yang lebih terakhir nih latihannya ya. Ini agak random nih kita buat. Kalau aku pengen kamu itu menemukan polanya, bisa nggak kamu menemukan polanya dengan membaliknya? Coba. Sekarang dia lebih advance lagi, bro. Kamu bisa mengelompokkan mana yang kira-kira itu mereka itu bisa disederhanakan langsung gitu. Dari sederhanakan langsung. Wow.
Ini semua angkanya bisa dibilang beda ya. Tadi kalau Dilan yang udah ada angkanya sama udah jago lah. Tunggu, bentar-bentar. Ada yang kebalik-balik itu. Kenapa empatnya langsung jadi di bawah sekarang? Nggak boleh. Karena empat itu di atas dia. Dia cuma bisa berpindah kiri kanan. Atas bawah dia nggak bisa. Delapan juga miliknya itu tadi di bawah dia, bro. Oke. Empat, lima, enam di atas, 10, 8, 18 dia yang di bawah ya, bro. Jadi jangan sampai ketukar, jangan di bawah dia, nggak boleh. Nah, 18 kenapa jadi di atas? Nggak bisa tuh. Ingat, yang di atas itu yang ini ya, 4, 5, dan 6. Kamu cuma bisa menggeser yang di bawah itu kiri kanan. Nggak boleh ke atas dia pindahnya. 5, 10 udah benar, bagus. Bro, enamnya ini pindahin, ini nggak boleh nih, enamnya nggak boleh di bawah nih, bro. Dia harus di atas. Karena dia di soalnya, dua soal aslinya dia juga di atas. Yang bagusnya yang di bawah itu ya, oke. Sekarang tinggal memposisikan yang di bawahnya itu. Oke, 8, boleh sih. Sebenarnya boleh. Cuma enaknya itu 8-nya sebelah kiri sih. Nanti bisa disederhanain. Benar nggak? Bisa, nggak ada yang salah sih benernya. Cuma nanti Kak Marco ajarkan kenapa ini ada yang lebih gampang. Oke, sekarang kita selesaikan. 5 dan 10 kalau kita sederhanakan jadi berapa, bro? 1/5. Ah, Hmm. satu. Oh, Di sini berapa? 5. Dua ya. Bagi 5 kan? Oke, dua ya. Oke. 6 dan 8. 3 Terus? per 4. Oke. Yang ini? 2 per 6. Tunggu, 18 bagi 2 berapa? Ini sama-sama bagi 2 ya. Oh iya. 16. 9. 9. Oke. Nah, tahap satu udah selesai ya. Oke. Kalau kita tulis ulang jadinya 2/9 Aku kali bisa. apa? Aku aja yang tulis. Boleh. Gitu dong. Oke. Nah, bro, itu ada bisa di ini nggak itu bro? Diputar-putar lagi bro. Itu ada yang sama tuh. Enak tuh. Tukar 2 aja. Yang ditukar itu boleh. Atasnya boleh, tapi jangan di ini ya. Jangan jadi ditukar ini ya. Yang di bawah jadi ke atas itu nggak boleh. Oke. Oke, oke, berarti jadi berapa tuh? Itu ada bisa lagi tuh sebenarnya berpasangan. 3 dan 9 bisa nggak sih bro sebenarnya kita tuker? 3 dan satunya kita tuker gitu. Karena 3 dan 9 itu kan bisa saling menghilangkan kan. Tapi nanti ada yang bersisa gitu. 3 dikali 1, 3. Dikali 2, 6. 9 dikali 3. Dikali 2. 3/9 kalau kita sederhanakan jadi berapa tuh? 1/3. Nah, di atasnya jadi satu, bawahnya jadi 3. Gini kan? Iya. Oke, lanjutkan lah. Yang 2/2-nya udah nih, udah bisa dihilangkan. Karena satu kan hasilnya.
Berarti sisa berapa tuh? Jadi ini dihilangin. Yang mana tuh? 22 dihapus. Kak Marco bilang dihilangin, bukan dihilangin ya, nanti kamu salah paham. Kan 2/2 itu hasilnya satu, ya Ya, kan? Jadi kalau satu dikalikan dengan berapapun kan, dia hasilnya pasti angka itu kan. Jadi kita bisa mengabaikan, bukan dihilangin ya, diabaikan aja. oke. Ini kan hasilnya satu kan. Ya udah, kita nggak perlu tulis. Atau kalau kamu kali satu ya bebas, bisa ditulis mau apa. Dia bukan dihilangkan ya. 2/2 itu karena nilainya satu aja. Berarti sisa Oke. berapa kali berapa tuh? Satu dikali satu, tiga dikali empat. Ya, 12 satu. berapa Kayaknya hasil akhirnya? satu per 12. Tadi sebenarnya oke, bener ya, ini benar nih. Tadi sebenarnya bisa lebih cepat kalau juga yang 8-nya ini, Bro. 8 yang ini, Dilan tadi puter ke ini, ke sini nih, diputer nih. Ini lebih cepat nih hasilnya. Tapi itu walaupun diputar jawabannya masih 1/12, 1/12 ya akhir. Coba, ayo kita coba. Hmm. Coba deh, hapus dulu deh. 8 14 kita tuker ya. Kalau aku hapus. Hmm. Kita hapus ini, gerak ini hapus, 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 hapus. Coba tukar ya, Bro. Kamu yang tukar. Ini juga kita soal ini hapus. Oke, tukar ya. 8-nya tadi di kiri. Oke, 18-nya ini. Oke. Sekarang kita mulai ini, perkecil angkanya. 4 dan 8 bisa kan? Bisa nggak? Bisa jadi 2/4. 2/4 bisa lagi tuh. Ya bisa. Jadi berapa berarti? Ya 2/4. Lebih sederhana lagi lah, Bro. Yang paling sederhana. Satu per dua. Ya, ibaratnya gini bro, 4/8 ini kamu bagi aja 4 masing-masing gitu. Iya kan? Hmm. Kamu tahu, oh 4 dan 8 gitu kan. Oh itu bisa dibagi 4 tuh kedua-duanya. Ya udah langsung aja bagi 4 gitu. Ini satu, yang di bawah sisa dua gitu. Ini 6. Jadi Nah, coba 6 18 yang paling sederhana. 3 habis itu 9. Satu. 1/3 ya? Iya. Bagus. Nah, Jos, bagus. Terus 5/2 tadi, 5/10 jadi 1/2. Berapa hasilnya berarti bro? Oke. Tinggal dikali. Yoi. Sama nggak? Sama. Sama. Jadi ketepatan Dilan menentukan perpindahannya itu mempermudah kamu menyelesaikan perhitungan perkaliannya. Oke. Kalau kamu bisa tepat dia ininya, mengapa namanya, mengubah posisi kiri kanannya, nanti kamu lebih cepat menghitung. Oke. Dan semakin sederhana, itu kamu nggak perlu menyederhanakan lagi di akhir nanti gitu ya. Oke? Oke. Paham nggak? Paham. Oke ya. Sip. Ini udah over ya, kamar cover ya. Oke. Kalau udah paham, coba kita selesaikan yang satu soal tadi deh, terakhir ini. Nah, kita balik ke soal segitiga kita tadi. Setengah kali 8 kali 6.
Ingat, kalau ada di angka 8 dan 6, bayangkan aja ini ada satu, di sini ada satu ya, per satu dia gitu ya. Oke, kamu tinggal ubah aja, duanya kamu mau posisikan di mana. Kamu tinggal pindah-pindahkan aja kan. Duanya, dua di sini, satu di sini. Oke, gas. Ini masih satu. Tuh. Ini Satu-satu dua. abaikan ya, yang ini kita abaikan aja dulu, karena dia udah tinggal satu. Ini satu Ini juga persatu kita bisa jadi abaikan. ini juga bisa dijadiin satu persatu kan? Hah? Dari mana tuh? Tiga persatu kalau nggak salah. Tiga persatu. Nah, apa? Apa bro? Nggak bisa. Kalau enam Kalau enam, persatu kan udah paling sederhana. dua, Berapa? dua, Yang bawahnya jadi berapa kalau dua? nggak tahu. 6 per satu. 6 per satu itu kan 6, udah paling sederhana kan? Enam itu bukan yang, jadi ini satu aja deh, ini satu, ini dua. Oke. Delapan paling sederhananya empat. Aduh, bentar-bentar. Bilang kebalik nih. Sorry, sorry. Kalau 8 per satu bro. 8 per satu itu kan udah paling sederhana karena dia kan nilainya 8 per satu. Ya udah 8 kan sebenarnya. Kak Marco tadi nulis per satu ini supaya kamu mengerti itu bisa diubah dalam bentuk pecahan doang. Cuma ini kan udah paling sederhana kan. Jadi jawabannya berapa? Berapa? Berarti ini kan 8 per satu. Ini kan satu ya. 8 per satu Delapan di dikali. Ini jadi berapa nih? 6 dan 2 kamu buat jadi berapa? Nah ini baru bisa nih. 6 dan 2 disederhanakan bisa jadi berapa? satu per satu. Berapa? Satu per satu. 6 per 2 jadi satu per satu. Hah? Ini nih, nih. Yang 6 per Tiga 2 per ini jadi dua? satu. Bukan tiga per, Bentar, bentar. Berapa? bukan tiga per dua. 6 per 2. Sama-sama bagi berapa? 6 per 2. Dua, tiga per satu. Ya, 3 per satu ya. 3 per satu. Berapakah hasilnya? Berapa? 8 per satu kali 3 per satu. 8 kali 3 Empat, berapa? dua empat per satu. 24 per satu itu 24 ya. Jangan pusing ya. Oke. Nah, tadi Kak Marco bikin 8 ini jadi satu itu karena pengalaman ada yang bingung kalau dia udah kayak gitu langsung bingung dia mengkalikan ininya, mengalihkan pecahannya. Kamu nggak bikin per satu pun nggak apa-apa kalau kamu paham. Oke. Tadi justru ketika Kak Marco buat ini jadi per satu, ini per satu, kamu jadi bingung menyederhanakannya tadi. Nggak apa-apa ya. Oke, Oke. ada pertanyaan bro? Kak, Nangkap, paham, paham atau paham atau hampa? aku sih pahamnya trik yang dibaliknya. Ya. Nanti tinggal latihan kamu ngerti nanti gimana. Kita sering-sering latihan nanti. Oke. Sip.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ketemu. Kamar masih utang dua lagi ya. Masih ada dua pertemuan lagi utang. Yang betul-betul gini, kalau yang kemarin Dilan ini, apa namanya, yang kita 4 pertemuan nggak ketemu itu kan memang udah dipospon tuh sama administrasinya. Nantilah Kak Marco ngobrol ke Ibu. Kalau secara yang ini, administrasinya ini ada dua. Oke, Sip. Oke bro, kita ketemu lagi hari Rabu. Rabu. Udah masuk sekolah ya. Ntar kalau ada langsung sharing ke Kak Marco materinya, Marco siapin segala nanti. Oke? Oke, oke, See you, jaga kesehatan terus ya. oke, Sehat-sehat. dadah. Bye-bye.